Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon maulud, nggak bilang maulid, maulud orang Cirebon. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu bayi Nabi Muhammad. Sama saja, maulid menghormati harinya, maulud menghormati bayinya, sama. Yang penting dalam rangka isy'aron wa izharon, kita ini semua mencintai mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah NU Jawa Timur Gus Abdul Mujib Syadili, Al-Mukarram Rais Syuriah PCNU Malang, Kabupaten Malang, Akhil Aziz Yai Haji Zainul Arifin athallallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Sekretaris PCNU yang hadir, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus yayasan yang saya hormati, pejabat pemerintah, Pak Camat, Ibu Kapolsek, Badan Ramil, Ketua Majelis Ulama, KUA, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silatul arham dengan masyarakat Kepanjen bimunasabati haflati dzikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Orang Cirebon maulud, nggak bilang maulid, maulud orang Cirebon. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan, itu bayi Nabi Muhammad. Sama saja, maulid menghormati harinya, maulud menghormati bayinya, sama. Yang penting dalam rangka isy'aron wa izharon, kita ini semua mencintai mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah diutus agar membangun masyarakat jahiliyah, dari sisi peradaban mereka ummiyin, buta huruf rata-rata. Ada yang bisa nulis paling 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, itu bisa nulis tuh. Lainnya buta huruf. Rasulullah sendiri juga buta, an-nabiyul ummi. Dari sisi peradaban mereka primitif,
terbelakang, buta huruf, gak mengenal ilmu pendidikan, madrasah, sekolah, gak kenal, gak ada. Dari sisi agama mereka dolalim mubin, sangat sesat. Tidak hanya sesat, sangat sesat. Kenapa? Karena menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda orang Hindu, orang Buddha, nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Orang Hindu punya pegangan teologi, kitab suci namanya Mahavad Gita. Orang Buddha punya pegangan kitab suci namanya Rig Weda. Orang Arab nyembah batu, udah, tanpa kitab suci, tanpa filosofi, tanpa teologi. Berarti dolalim mubin. Masyarakat jahiliyah Arab ketika itu hanya menghormati, mengidolakan, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Berapa? 1, syair, penyanyi. Wah, kalau ahli syair dihormati betul oleh orang jahiliyah. Makanya setiap tahun itu ada pasar, di pasar malam itulah lomba menyanyi. Pasar Ukaz misalkan, itu diadakan pada bulan Dzulqa'dah, nyosong haji. Nanti kalau yang juara terkenal, nanti dihormati orang. Muhammad itu pengen terkenal, kata mereka. Muhammad itu pengen dihormati orang itu, maka nyanyi Quran, maksudnya Quran. Muhammad itu syair itu, pengen terkenal itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'r, saya tidak sekali-kali ngajari Muhammad bersyair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak, tidak pantas Muhammad itu bersyair. Dia Nabi Muhammad dituduh, yang dibaca Quran itu dituduh apa? Syair. Karena Nabi Muhammad pengen dihormati orang, gitu dituduhnya. Itulah orang jahiliyah. Maka kalau ada orang kepanjen sangat hormat pada penyanyi, berarti jawab, berarti ngaku dia dulu ya. Boleh senang penyanyi, boleh sedeng-sedeng saja. Nonton dangdut sama orang sholat isya, mulai jam 3, jam 4 orang sholat subuh. Itu karena jahiliyah tuh, jahiliyah. Paham boten? Jadi kalau ibu kepanjen sangat mengidolakan penyanyi, berarti ibu-ibu ngaku dewe. Dieling-eling saya tuh, dieling-eling. Boleh kita senang penyanyi, tapi jangan keterlaluan. Ngundang penyanyi nyanyi 5 lagu 50 juta. Ayo ngundang kiai, biro undang kiai. Bukan saya. Nomor 2, masyarakat jahiliyah Arab sangat menghormati kahin, dukun. Muhammad yang dibaca itu dukun, perdukunan itu, jampi-jampi, mantra-mantra, kahanah, dukun itu. Ingin terkenal dia, ingin dihormati orang dia, Muhammad itu. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra, jampi-jampi, perdukunan. Jadi alamatnya orang jahiliyah sangat percaya karo dukun. Orang kepanjen kalau sangat percaya dengan dukun berarti jawab yang keras. Orang kepanjen kalau sangat percaya pada dukun berarti niki waya lagi laris dukun niki, mau pilpres, pilgub, pilbub, wah DPR, dukun laris, kiai betul laris dia. Piro asal jadi DPR, wes. Berarti masih jahiliyah. Tapi mboten nggih, jenengan mboten kan? Alhamdulillah mboten.
seumpama. Yang ketiga, orang jahiliyah Arab sangat-sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad yang dibaca itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir itu, jampi-jampi, mantra-mantra, sihir, pengen dihormati orang itu. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan belajar dari kiai, dari ustadz, dari syekh, bukan belajar dari orang, tapi yang dibaca Muhammad wahyu langsung dari Gusti Allah. Jadi orang Kepanjen kalau masih menghormati tukang santet berarti awas nih, saumpama. Kalau orang Kepanjen berlebihan menyanjung-nyanjung penyanyi, berlebihan menghormati dukun, berlebihan menghormati tukang santet, berarti masyarakat Kepanjen walaupun wis NU sangat bien masih paham boten? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu suara saya enak dulu, sekarang sudah enggak enak. Sudah 71, umur saya 71, dikira masih 6 apa? Cucu udah 10. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat jahiliyah. Gimana caranya? Langkah pertama, first step, al-khutwatul ula, yatlu alaihim ayatih, bacakan Quran kepada masyarakat Arab. Itu langkah pertama. Maka kepada para penceramah, para mubaligh, para da'i, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Jangan ceramah dari awal sampai akhir lucon tok, guyu tok. Panggil aja calon tok, nggak usah ceramah. Ada lagi yang ceramah dari awal sampai akhir marah-marah, nyaci maki. Bukan mau'idhah hasanah, mau'idhah hasanah, pitutur kang bagus. Lah kok nyaci maki? Bukan mau'idhah hasanah. Oleh karena itu, penceramah, mubaligh, kalau ceramah harus berangkat dari ayat Al-Qur'an. Ada orang yang dapat hidayah banyak, sebenarnya banyak, bukan hanya ada, banyak orang mendapat hidayah karena setelah mendengar bacaan Al-Qur'an. Sing diwaca Muhammad loh, bahasanya indah, isinya Muhammad cerita Adam, Hawa di sorga melanggar aturan larangan, diusir ke bumi. Dari mana Muhammad? Kalau belajar pantas, enggak pernah belajar. Muhammad cerita Nuh, Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam dunia ini kecuali yang satu perahu dengan Nabi Nuh, 80 orang. Kondi Muhammad itu belajar cerita ngono. Iya bener ya, tapi Muhammad itu dari mana cerita itu? Belajar kok Ustadz sopo, Kiai sopo? Gak pernah kemana-mana Nabi Muhammad. Cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Cerita Nabi Musa tongkatnya sakti bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol. Cerita Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Cerita Nabi Isa bisa nambani orang buta, orang lumpuh, orang sakit parah. Dari mana Muhammad? Maka banyak yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah karena baca Quran, mendengar Al-Quran. Umar ibnul Khattab. Umar preman Umar itu bajingan, pernah mendem urip-urip anak wadok, pernah anak sendiri perempuan
langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Pernah apa? Zina kalau anak dewe, pernah. Waktu dulu belum Islam, pokoknya jahil banget Umar itu. Pulang dari pergi setengah bulan, masuk kota Mekah, Umar mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id ibn Amr ibn Nufail masuk Islam. Kaget Umar, adikku masuk Islam dengan suaminya, awas nih, parah nih Umar. Ketok pintu, adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar itu, yang tadinya mau nempelengin adiknya lemes, ngelumpruk. Sayyidina Umar mendengar Quran lemes, gemetar. jenengan mendengar Quran angob malah. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi Muhammad. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan kepadamu Al-Quran untuk membuat kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi siapa yang bisa diperingatkan, yang mau diperingatkan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahman namanya. Ar-Rahman, Tuhan yang maha kasih sayang. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam arash sampai ke ujung alam semesta ini. Sayyidina Umar lemes mendengarkan itu, malah buka pintu ikut baca surat kertas yang sudah dibaca adiknya, ikut baca dengan gemetar. Selesai baca, aina Muhammad al-an, di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabat di dalam rumah. Para sahabat ketakutan. Umar akan apa ini? Mau apa ini? Mau nempeleng kita ini semuanya nih. Karena terkenal Umar itu preman. Rasulullah dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk Islam, membaca 2 kalimah syahadah. Rasulullah ngendikan, ini salah satu doa saya terkabul. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam dengan salah satu Umar, salah satunya saja masuk Islam, kuat Islam ini. Satu, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah dan wahai teman-teman ashabi, mulai besok sholat di masjid, belajar Quran di masjid. Rasulullah sholat di masjid, jangan takut, ada saya. Wah, itu loh, di Kepanjen ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Ya Banser itu harus gitu, Banser. Jangan takut ya Arifin, ada saya. Gitu loh. Siap? Siap? Awas Melayu. Jadi perjuangan harus kayak gitu, harus ada kayak gitu. Negara pun harus ada tentara. Kalau ada apa-apa, tentara akan mempertahankan negara. Menteri Pertahanan, TNI itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Sama, Sayyidina Umar juga, ada saya Rasulullah, jangan takut, sholat di masjid. Barang siapa ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, ayo lawan saya. Gitu sampai. Pokoknya kalau ngelawan saya pasti kalah. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Harus ada kayak gitu di Kepanjen.
Nah, itu contoh orang masuk Islam sebab mendengarkan bacaan Al-Qur'an